Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sudra Irawan. Kali ini kita masuk ke pelajaran fisika, pertemuan keempat, yaitu mengenai vektor. Vektor akan kita pelajari selama dua pertemuan, dan yang minggu keempat ini adalah pertemuan keempat vektor bagian pertama. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu definisi vektor, bagaimana gambar vektor, dan notasi vektor itu sendiri bagaimana. Jadi kalian diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini bisa memahami definisi gambar dan notasi vektor itu sendiri. Yang kedua, harapannya teman-teman setelah belajar ini juga bisa melakukan proses operasional vektor. Dalam hal ini bisa melakukan penjumlahan terlebih dahulu, penjumlahan vektor baik menggunakan metode grafis maupun menggunakan metode analitis. Di sini ada 6 pokok bahasan, subpokok bahasan di penjumlahan vektor. Yang pertama yaitu bagaimana cara resultan dua vektor sejajar. Yang kedua yaitu resultan dua vektor yang saling tegak lurus, ya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana resultan dua vektor yang mengapit terhadap suatu sudut tertentu. Kemudian yang keempat kita akan belajar bagaimana selisih dua vektor dengan sudut ada sudut antara dua buah vektor atau mengapit sudut, ya. Kemudian yang kelima kita akan belajar bagaimana melukiskan resultan beberapa vektor dengan metode poligon. Dan yang keenam yaitu belajar tentang apa itu vektor nol. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi gambar dan notasi vektor. Sebelum masuk ke sana, saya akan mengilustrasikan dulu kenapa sih kita harus belajar vektor. Nah, bayangkan seperti ini, bagi Anda yang pernah naik kapal laut gitu ya, ketika Anda naik perahu layar atau kapal laut, ini perahu layar mencoba untuk bergerak lurus gitu ya. Intinya dia akan bergerak secara lurus. Tapi tiba-tiba misalkan ada angin dan ombak lautan yang cukup besar sehingga bisa saja itu menghambat perjalanan dari gerak kapal tersebut. Sehingga Anda tidak bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu. Misalkan harusnya tujuannya misalkan jam 7 malam sudah sampai, tetapi terlambat, misalkan sampai jam 9 malam karena adanya gelombang atau ombak. Nah, untuk sampai di tempat tujuan, Anda harus misalkan mengubah arah dan pergerakan perahu layar, misalkan karena ingin menghindari ombak atau angin tersebut. Dan juga Anda harus memperkirakan gerak angin dan ombak tersebut. Jadi dalam hal ini dapat kita jelaskan bahwa gerak perahu itu kecepatannya, besarnya dia bergerak itu bisa kita andaikan dengan besar dari kecepatan, artinya punya nilai. Sedangkan arah dari perahu tersebut, ya, misalkan ke pelabuhan mana, ya, itulah yang disebut dengan arahnya. Nah, vektor juga seperti itu. Dia punya yang disebut dengan nilai dan juga punya yang disebut dengan arah. Itu ciri khas dari vektor, punya nilai dan punya arah. Saya ilustrasikan lagi. Sebenarnya vektor ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian pernah berpikir bahwa vektor ini memang banyak terlibat dalam kehidupan sehari. Contohnya ketika Anda sedang parkir mobil atau parkir motor. Nah, seorang tukang parkir biasanya kan memberikan aba-aba, misalnya ke kiri, atau ke kanan. Artinya kita misalkan arahnya aba-abanya ke kiri, artinya Anda harus berpindah ke arah kiri dengan jarak tertentu tentunya ke arah kirinya. Atau pada saat mundur, tukang parkir berkata terus, terus, mundur, mundur. Aba-aba ini artinya dapat berarti berilah kecepatan dan besarnya tetap ke arah belakang. Artinya, besarnya Anda mundur tadi, jarak misalkan dari titik ini ke sini, Anda mundur gitu kan, inilah besarnya. Sedangkan arah Anda tadi mundur, berarti mundur ke belakang,
itu adalah nilai arah. Nah, ini sebenarnya juga vektor. Ada nilai dan juga ada arah. Contoh yang paling gampang lagi ketika Anda berangkat ke kampus, dari rumah kalian ke kampus, gitu kan? Anda mengendarai sepeda motor. Ketika Anda mengendarai sepeda motor, kalian lihat speedometernya. Speedometer kan ada nilai berapa besar kecepatan Anda. Misalkan mengendarai sepeda motor, kalau jalannya mulus, misalkan 60 km per jam. Angka yang ditunjukkan oleh speedometer kalian itu menunjukkan nilai kecepatan. Arahnya kemana? Nah, ketika kalian mengendarai sepeda motor, stang kalian itu kan arahnya ke mana? Apakah ke kampus, apakah ke kanan, ke kiri, misalkan ada belokan, lampu merah, kalian berhenti, kalian harus ke kanan, misalnya ke kanan. Nah, arah dari stang motor kalian atau tujuannya itulah yang disebut dengan arah. Jadi vektor itu identik dinyatakan dengan nilai, kalau tadi nilai yang ada di speedometermu berapa kecepatannya, dan arah, yaitu tujuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasa kita nyatakan dengan biasanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke timur, ke selatan, gitu ya. Kemudian ke utara, atau misalnya kalau dalam vektor nanti bisa juga dinyatakan dengan sudut. Nah, itulah yang disebut dengan vektor. Jadi vektor itu besaran yang saya sampaikan tadi kemarin, kita sudah belajar jenis-jenis besaran. Salah satu jenis besaran adalah ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Apa bedanya? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ingat, yang namanya besaran kemarin adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya apa? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya adalah gaya, ya, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan momentum. Contoh kecepatan tadi, ya, ketika Anda mengendarai sepeda motor. Perpindahan, Anda berpindah dari rumah, ya, titik awalnya misalkan titik nolnya adalah rumah Anda ke kampus. Berarti berapa besar perpindahannya? Arahnya kemana? Besarnya berpindah berapa kilometer atau berapa jaraknya, gitu ya, perpindahannya. Kemudian arah perpindahannya kemana? Dari rumah ke kampus. Oh, ke arah selatan, ke arah utara, misalkan seperti itu. Sedangkan besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Dia tidak memiliki arah. Contohnya adalah massa. Massa ini bisa dalam kehidupan sehari-hari bisa kita misalkan dengan berat, ya, bahasanya. Berat. Misalkan ada beras misalnya 1 kilogram. Beras 1 kilogram ini ketika ke kanan, dia berpindahnya, misalkan beras, ketika Anda timbang ke kanan, nimbang ke kiri, nimbang ke atas, nimbang ke bawah, hasilnya tetap sama 1 kilogram. Beras 1 kilo kalian bawa dari ke rumah, kemudian kalian timbang di kampus, besarnya tetap sama 1 kilogram. Artinya, nilainya ini tidak bergantung kepada arah, tetapi dia hanya memiliki besarnya saja, nilainya saja. Waktu. Waktu juga tidak ada waktunya 5 sekon atau 5 detik ke kiri, 5 detik ke kanan, 5 detik ke atas, 5 detik ke selatan juga tidak ada. Jadi dia hanya mempunyai nilai, tidak ditentukan oleh arah. Tapi beda kalau kecepatan. Ya. Kecepatan misalnya 50 km per jam. Kemana? Ke kampus, ke utara, ke selatan. Jadi ada besar dan arah. Sedangkan ke skalar, dia hanya besarannya hanya punya nilai saja. Ya, contohnya suhu. Ya, suhu juga sama, dia hanya punya nilai saja, tidak punya arah. Misalkan suhu air, suhunya berapa? 38 derajat ke atas, nggak ada kan? 38 derajat ke bawah, tidak ada. Hanya biasanya dinyatakan suhu airnya 38 derajat Celcius, misalkan seperti itu. Nah, sebuah vektor ini digambarkan oleh sebuah anak panah. Nah, ini. Jadi vektor, cara menggambarkan vektor digambarkan dengan anak panah. Jadi ini jangan anak panahnya hanya satu panahnya. Kalau kalian lihat panah, berarti pangkalnya seperti ini, ya. Kemudian ujungnya berbentuk seperti
panah atau petunjuk sebagai arah. Nah, panjang anak panah ini mewakili besar atau nilai. Tadi kita ingat bahwa vektor itu terdiri dari dua hal, yaitu nilai dan arah. Jadi besar dan arahnya. Jadi panjang anak panah misalkan ini, ya yang ini, panjangnya anak panah misalkan mengendarai sepeda motor tadi, oh panjangnya dari sini ke sini, ya dari titik pangkal ke titik ujung yang panah ini misalkan 20 km per jam. Sedangkan yang ini lebih panjang. Nah, panjangnya tadi menunjukkan nilai besarnya. Panjangnya ini adalah 30 km per jam. Kenapa? Karena dia lebih panjang dari vektor yang sebelumnya. Semakin panjang vektor, maka nilainya semakin besar. Yang ini 40 km per jam. Yang ini 50 km per jam. Jadi semakin panjang suatu vektor kita gambarkan, berarti nilai dari suatu besaran tersebut, misalkan besaran ini adalah nilai kecepatannya berarti semakin besar. Sedangkan arah anak panah tadi, ini arah anak panah, misalkan ini ya anak panahnya ke arah kanan atas, ya. Ini menunjukkan arah dari vektor. Ini ke arah kanan atas. Kalau yang ini arahnya ke kanan. Ini arahnya ke kanan atas. Ini arahnya ke kanan bawah. Ini arahnya ke kiri atas. Misalkan ya, lihat tanda panahnya. Ini menunjukkan arah vektor. Nah, selanjutnya nanti arah anak panah ini, arah vektor ini nanti kita nyatakan dengan berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi utara, ya kan? Misalkan ke utara, ke bawahnya itu ke selatan, kemudian ke barat, ke timur, itu merupakan arah vektor. Atau ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu juga merupakan arah dari vektor. Nah, nanti bisa juga dinyatakan dengan sudut, misalkan 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, itu juga termasuk arah vektor. Jadi berbagai macam nanti arahnya, sedangkan besarnya dinyatakan dengan tadi apa? Panjang vektornya, sedangkan arahnya bergantung kepada arah panahnya ini. Jadi arah anak panahnya ini mewakili arah dari vektor. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah notasi atau simbol sebuah vektor. Jadi notasi atau simbol sebuah vektor ini dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya atau huruf yang dicetak tebal dan miring. Jadi vektor ini yang disebut tadi disimbolkan dengan huruf A. Jadi huruf A ini ya. Jadi huruf A, ini huruf A ya. Kemudian di atasnya dikasih tanda panah. Nah, gini A ya, gini. Kemudian di atasnya dikasih tanda panah. Kalau nama vektornya misalkan nama vektor A, biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Atau karena vektor ini adalah vektor pangkalnya A, gitu ya. Pangkalnya disebut dengan titik A, titik ujungnya disebut dengan titik B, maka bisa jadi vektornya disebut dengan vektor A, B. Jadi A, titik awalnya, titik akhirnya titik B. Nah, kita kemudian tarik tanda panah. Ini menunjukkan dia vektor. Jadi bisa satu huruf saja, A dari titik pangkal A ke ujung vektornya B, nama vektornya A, gitu ya. Atau juga bisa menggunakan penamaan A, B, tanda vektor di atasnya. Nah, kalau kalian mengetik, misalkan repot kalau harus ada tanda panah di atas, juga boleh huruf A saja, tapi di bold, jadi ditebalkan. Jadi hurufnya dicetak tebal dan dimiringkan. Jadi itu kalau aturannya. Kalau penulisan vektor di Word atau ketika kalian menulis. Tapi ketika menulis dengan menggunakan komputer. Tapi kalau kalian nulis tangan saja kan enggak sulit tuh tebal, miring misalkan. Cukup dikasih tanda di atasnya. Tapi ketika kalian nulis di komputer tidak harus dikasih tanda di atasnya. Jadi hurufnya cukup ditebalkan saja.
Jadi bisa dipahami, penulisan atau notasi simbol bisa menggunakan huruf A, jadi huruf kapital, biasanya besar, kemudian dikasih tanda panah di atasnya, atau menggunakan dua huruf, titik pangkalnya A, titik ujungnya B, menggunakan huruf AB, ada tanda panahnya. Gitu ya. Pada gambar di samping, jadi gambar ini ya, gambar yang di samping tersebut ini ya. Titik A disebut dengan titik pangkal vektor dan titik B disebut dengan ujung vektor. Jadi ini ya disebut dengan titik pangkal, ini juga sama ya, titik pangkal. Jadi yang tidak ada arah panahnya. Ini disebut dengan titik pangkal A dan ujungnya ini yang ada panah disebut dengan ujung vektor. Ini adalah notasinya, nama vektornya vektor A. Ini namanya bisa jadi kita sebut vektor AB. Yang ini arahnya lihat bisa juga disimbolkan dengan huruf kapital, besar, kemudian miring. Ini misalkan vektor B. Penamaannya apa saja ya, boleh. Misalkan A, B menggunakan C nggak apa-apa ya. Kan namanya nama Ani, Budi ya kan? Nah, dan sebagainya. Besar sebuah vektor dapat ditulis dengan beberapa cara, di antaranya dengan memberikan tanda mutlak. Nah, atau bisa juga dengan cetak miring tanpa ditebalkan. Jadi kalau untuk menyatakan besarnya, besarnya tadi yang mana? Yang ini, misalkan ini. Nilai besarnya, berapa nilai besarnya vektor 20 km per jam, 30, 40 km per jam? Bisa Anda simbolkan dengan huruf mutlak seperti ini. Nah, kalau misalkan ini vektor A, tadi bisa disimbolkan dengan huruf mutlak seperti ini. Kalau nulis tangan, misalkan ditambahin vektor di atasnya boleh. Atau untuk besar vektor B, dituliskan dengan besar B. Atau B saja dengan tebal. Ya, ini menyatakan nilai besarnya. Kalau ini kan A titik di tanda vektor di atasnya, tanda panah, ini menunjukkan nama vektornya, sedangkan besarnya 20 kilo, 30 kilo, 20 meter, 30 meter. Nah, itu bisa untuk simbolnya dinyatakan dengan tanda kurung, ya, tanda mutlak, kemudian sama dengan nilainya berapa. Itu, ya. Arah sebuah vektor dinyatakan oleh sudut tertentu terhadap arah acuan tertentu. Nah, di dalam penggambaran arah vektor tadi bisa yang saya sampaikan ada di atas, ke atas, bawah, ya kan? Kemudian kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat. Bisa juga kita nyatakan dengan sudut. Jadi arah vektornya bisa kita nyatakan dengan sudut tertentu terhadap arah tertentu. Nah, biasanya umumnya sudut yang menyatakan arah sebuah vektor dinyatakan terhadap sumbu X positif. Jadi ini sumbu X positif ini adalah titik awal mula. Jadi titik acuan tertentunya itu, ya, acuan tertentu ini adalah sumbu X-nya. Ya. Sumbu X-nya ini adalah sumbu acuan. Ya kan kita punya sumbu X gitu ya, ada X gitu ya, ada X, ada Y, ya enggak? Nah, X-nya ini adalah sebagai titik acuannya, titik acuan. Nah, misalkan ada vektor A di sini ya, misalkan pertama ada vektor A di koordinat kartesius gitu ya. Ini koordinat kartesius, ini X, ini Y. Ada vektor A. Vektor A ini di sini, ini titik pangkalnya gitu ya, ini titik ujungnya, nama vektornya vektor A. Dia membentuk sudut. Arahnya berapa? Arahnya membentuk sudut, besar sudut yang dibentuknya terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu horizontal, sejajar. Ya. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu vertikal. Jadi besarnya sudut yang dibentuk antara garis vektor tadi, jadi vektor terhadap sumbu X. Berapa misalkan ini adalah 45 derajat. Maka arahnya itu dinyatakan dengan 45 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian yang kedua, contoh kedua ada vektor. Misalkan vektornya vektor B. Vektor B-nya kebetulan berhimpit dengan sumbu Y. Ini ada vektor B ya. Kebetulan vektor B-nya dia berhimpit terhadap sumbu Y.
Berapa besar atau arahnya vektor B ini? Kita lihat besarnya yaitu sudut yang dibentuk antara vektor B terhadap sumbu X. Berapa ini? Yaitu 90 derajat. Maka arah dari vektor B ini adalah 90 derajat terhadap sumbu X. Kemudian ada vektor C. Ini vektor C. Nah, ya kan? Berapa besarnya arah vektor C? Sudut yang dibentuk oleh vektor C terhadap sumbu X. Ya ini. Ingat arahnya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi lihat nih, ya sudutnya. Ya, berarti berapa sudutnya? Yaitu 225 derajat. Jadi sumbu X dilihat ke vektornya, nah ini ya, berarti sebesar 225 derajat. Jadi vektor C itu arahnya 225 derajat terhadap sumbu X. Nah, itu ya. Jadi untuk menentukan besarnya arah vektor tadi. Ingat vektor tadi punya nilai dinyatakan dengan panjang panahnya, kemudian panjang panahnya tadi, kemudian punya arah yang dinyatakan dengan panah atau arah jadi vektor, tanda panahnya tadi, dan arahnya itu bisa dinyatakan dengan sudut. Yang biasanya acuannya adalah sumbu X positif. Sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor di sini kita akan menggunakan metode grafis dan juga menggunakan metode analitis. Misalkan seperti ini, sebelum masuk ke sana, saya ilustrasikan dulu. Di sini pernah ada yang mandi di sungai, ya. Kalau lagi kecil kan kita hobi tuh mandi di sungai, ya kan? Jadi kalau yang belum pernah bayangkan aja lah. Jadi pernahkah Anda membayangkan jika Anda berenang di sungai searah dengan aliran sungai? Ya, jadi berenang, misalkan ini aliran sungainya ke sana, gitu ya. Misalkan seperti ini, saya gambarkan. Ini aliran sungainya ke arah sana, gitu ya. Nah, kemudian kalian berenang. Kalian ini berenang searah dengan aliran sungai. Berarti kecepatan kalian berenang itu, jadi kecepatan kalian berenang itu adalah besarnya, nilainya. Sedangkan arah kalian berenangnya, berarti ini misalkan ke kanan, itulah disebut dengan arahnya. Ya. Berarti sejajar antara arah kalian berenang dengan arah arusnya. Berarti searah, gitu ya. Kemudian tiba-tiba ya, kemudian Anda tiba-tiba berbalik arah 90 derajat. Misalkan dari sini tiba-tiba berbalik ke sana. Nah, arahnya. Gitu ya. Berenangnya tiba-tiba berubah sebesar 90 derajat. Ya, ke sana. Dari pergerakan Anda semula. Apakah posisi terakhir Anda tepat sesuai keinginan? Misalkan Anda tadi mau mencapai misalkan titik ini. Ya kan? Nah, tapi karena adanya arus gitu kan, tubuh Anda misalnya mencapai titik ini akan terdorong. Bisa jadi Anda tidak tepat di titik ini, tapi Anda misalkan jadinya di sini. Kenapa bisa jadi di sini? Karena ada arus yang membawa tubuh Anda. Nah, arahnya harapannya di sini, tapi tiba-tiba ketika Anda misalkan berenangnya nggak lihat gitu ya, munculnya di sini. Loh, kenapa nggak tepat? Tentu tidak tepat. Arah posisi Anda tidak akan membentuk sudut 90 betul dari posisi semula karena terdapat hambatan, yaitu arus sungai sehingga membuat arah Anda tidak tepat atau menyimpang. Jadi arah arus sungai tadi, karena vektor arus sungai tadi ke kanan gitu ya, kemudian Anda tadi harapannya bergerak ke utara gitu ya, tapi tiba-tiba bergeraknya seperti ini. Jadi kalau digambarkan ya, ini arah arus tadi, ini adalah arah harapan Anda gitu ya. Ini realitanya, gitu kan? Arah Anda yang sebenarnya setelah Anda berenang. Ini adalah arusnya. Kenapa seperti itu? Ya itulah vektor karena adanya hambatan. Nah, contoh lagi misalkan dapat saya gambarkan misalkan
Jadi kita yang masuk yang pertama dulu, yaitu resultan dua vektor yang sejajar. Dua vektor yang sejajar artinya dua vektor yang memiliki arah yang sama. Vektor A ke kanan, vektor B ke kanan, vektor C ke kiri, vektor D ke kiri. Misalkan seperti itu. Ya, ada dua vektor. Saya misalkan seperti ini. Anda bepergian mengelilingi kota Batam dengan mengendarai sepeda motor. 2 jam pertama Anda bergerak lurus ke timur. Jadi 2 jam pertama, misalkan ini titik jam pertama, 2 jam ke sini, ke timur. Nah, menempuh jarak misalkan adalah 50 km. Ya. Setelah istirahat di sini, misalkan ini titik pemberhentian Anda, misalnya bersepeda gitu ya. Setelah istirahat secukupnya, Anda kembali melanjutkan perjalanan lurus ke timur lagi. Kemudian lanjut ke timur lagi. Nah, menempuh jarak sebesar 30 km. Dilihat dari posisi asal Anda telah berpindah berapa jauh, misalkan tadi dari awalnya, dari titik 0 ini, ke titik misalkan A, ya, titik A ini, berarti menempuh jarak 50, kemudian ke titik B, ya. Berarti Anda menempuh jarak 50 ditambah 30, berarti jarak total yang Anda tempuh adalah 80 km. Jadi kalau saya misalkan dari titik 0 ke titik A, ini adalah vektor A, ya, arahnya ke timur, besar vektornya yaitu 50 km, ini nilainya berarti ya, arahnya tadi ke timur. Kemudian ada vektor B yang nilainya 30 km, arahnya juga ke timur, maka resultannya akan membentuk vektor baru, misalkan kita sebut vektor C. Berapa vektor C? Atau disebut saja misalkan vektor R gitu ya. Berapa vektor R? Berarti penjumlahan antara vektor A 50 dengan vektor B 30. Jadi besarnya berapa? 80 km. Jadi kalau arahnya sejajar, arahnya sama-sama ke timur, ya, arahnya sama-sama ke timur, dia dijumlah. Tapi bagaimana kalau arahnya berlawanan? Contohnya seperti ini. Saya tadi berangkat, misalkan ini misalkan Andi, ini Budi. Nah, Budi ini beda, dia sama berangkatnya dari titik 0, kemudian dia ke titik A, ya, ke titik A, ya, menempuh jarak arahnya juga ke timur, ya, sejauh 50 km. Nah, tapi si ini Budi tadi tidak bisa meneruskan karena dia misalkan harus ke rumah tantenya. Rumah tantenya ada di titik C. Jadi dia harus berbalik. Arahnya kalau tadi dari titik A ke titik B, dari titik A ke C ini arahnya berbalik. Nah, ke sini. Jadi arahnya berlawanan. Kalau yang ini misalkan ke timur, dianya tadi bergerak ke barat. Sejauh berapa? 30 km. Jadi kalau vektor A tadi awalnya 50, ya, kemudian vektor C besarnya 30, tapi arahnya berlawanan. Vektor A ke timur, vektor B ke barat. Berapa resultannya? Jadi resultannya yaitu kalau kita anggap ke arah timur itu nilainya positif, berarti 50, ya kan? Kemudian yang ke arah timur berlawan ke arah barat, kita kasih negatif, misalkan kita sepakati ke arah timur itu positif gitu ya, ke arah barat itu negatif, ke arah utara itu positif, ke arah selatan itu negatif gitu ya. Atau kanan itu positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Maka ketika dia ke arahnya itu adalah ke arah barat, berarti negatif minus 30. Maka berapa nilai resultannya? Yaitu sebesar 20 km. Paham ya? Jadi vektor itu juga karena dia merupakan nilai dan arah, jadi harus disesuaikan penjumlahannya atau resultannya, bahasa lain dari penjumlahan, juga bergantung kepada arah dari vektor tersebut.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika vektor A dan B searah, gitu ya, A dan B ini adalah searah, misalkan sama-sama vektor A ke timur, vektor B ke timur, atau misalkan vektor A ke selatan, vektor B ke selatan, atau vektor A ke kanan, vektor B ke kanan, maka besar vektornya adalah resultannya, ya, gabungan dari kedua buah vektor adalah mutlak. Artinya ini menyatakan besarnya. Besar dari vektor A ditambah dengan besar dari vektor B. Vektor A-nya besarnya ini adalah 50, vektor B ini besarnya adalah 30, maka resultannya adalah 80. Tapi ketika kedua vektor berlawanan arah, tidak sepakat misalkan, yang A ke kanan, vektor A ke kanan, vektor B ke kiri, vektor A ke atas, vektor B ke bawah, vektor A ke utara, vektor B ke selatan, maka besar resultan vektornya yaitu mutlak. Arti mutlak ini, maksudnya mutlak ini ya, dia kalau hasilnya nanti negatif maka menjadi positif karena vektor itu magnitudo. Kalau magnitudo dia tidak pernah bernilai negatif. Ya. Besar vektor A-nya berapa? Besar vektor A-nya adalah 50. Besar vektor B-nya berapa? Besar vektor B-nya adalah 30. Maka berapa? Ya kan? Berapa resultannya? A tadi ke kanan, kemudian dia berbalik arah lagi tadi. Jadi besar vektornya ini ya adalah sebesar 20. Ya, itu merupakan resultan dua vektor yang sejajar. Artinya arahnya ini, dua vektor yang sejajar itu arahnya sama-sama mendatar, sejajar, ya sama-sama ke kanan, sama-sama pokoknya satu arah lah. Kalau vertikal semuanya vertikal, kalau horizontal semuanya horizontal. Artinya sudut yang dibentuk kalau dua vektor sejajar itu sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B itu sama dengan 0 derajat. Misalnya ini vektor A, ini vektor B, berapa sudutnya? Sudut yang dibentuknya adalah 0 derajat. Itu yang disebut dengan vektor sejajar. Yang kedua adalah resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus berarti kedua vektor membentuk sudut namanya tegak lurus yaitu sebesar 90 derajat. Saya ilustrasikan. Misalkan Anda memacu kendaraan Anda lurus ke timur. Ini kendaraan Anda awalnya adalah ke timur. Misalkan sejauh 40 km. Kemudian ya, karena di sini ada demo misalkan, tiba-tiba Anda bergerak ke arah utara. Bergeraknya misalkan sejauh 30 km. Kalau kalian lihat ya ini berapa sudut yang dibentuknya? Yaitu sebesar 90 derajat. Berarti ini tegak gitu ya. Ini lurus. Nah, bahasanya saling tegak lurus tuh ini tegak, ini lurus. Artinya ada sudut yang dibentuknya yaitu sebesar 90 derajat. Jadi ini ya, ini ke arah sini, kemudian belok ke sana. Nah, berapa sudut yang dibentuk ini? Sudut yang dibentuknya merupakan sudut siku-siku yaitu sebesar 90 derajat. Jadi jika dua buah vektor, vektor A dan vektor B saling tegak lurus, inti dari tegak lurus yang ini tegak, yang ini lurus, itu artinya membentuk sudut 90 derajat, maka akan menghasilkan vektor resultan R-nya berapa? Jadi R-nya itu vektor A tadi besarnya adalah 40, ini. Vektor B-nya adalah 30, maka nilai besarnya dinyatakan dengan R sama dengan akar dari besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat. Berarti 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Itulah besarnya. Selain mencari nilai besar, kita juga harus mencari nilai arah. Karena kita ketahui vektor itu punya nilai besar dan punya arah. Berapa arahnya? Theta, arahnya kita nyatakan dengan sudut. Sudut itu simbolnya misalkan theta, yaitu tangen min 1. Ini kalau di kalkulator arcus tan. Jadi tekan aja shift tan gitu ya. Besarnya
tan min 1 pembagian dari B, B-nya itu 30 besar vektor B dibagi dengan besar vektor A. Ya. Dengan catatan bahwa semua ini terhadap arah vektor A dan vektor B searah sumbu Y dan vektor A searah sumbu X. Jadi dari ilustrasi ini bisa kita selesaikan bahwa kita gambarkan ini mobil tadi yang bergerak 40 berarti ke sana ya. Ini adalah 40. Misalkan ini X gitu ya 40 km. Kemudian dia bergerak ke arah utara sejauh 30 km kita simbolkan Y ya. Jadi arah vektornya mana? Arah vektornya itu adalah dari titik pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Misalkan ini vektor X, ini vektor Y, pangkal dari vektor X kita tarik ke ujung vektor Y. Maka inilah besar R-nya atau besar resultannya. Berapa nilai R-nya tadi? R-nya sesuai rumus yang sebelumnya ini ya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau di sini penamaan kita tidak kita simbolkan dengan A, tapi kita simbolkan dengan X. Sama saja. Karena itu variabel. Variabel itu berarti peubah. Bisa diubah dengan apa saja. X ataupun Y, jadi bisa menggunakan X atau bisa menggunakan Y. Ya. Atau A, X tadi kita ganti dengan A, Y kita ganti dengan B. Maka A kuadrat berarti X kuadrat di sini, ditambah dengan B kuadrat berarti Y kuadrat. Berarti 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. 40 kuadrat 1600, 30 kuadrat 900. Dijumlahkan hasilnya 2500. Akar dari 2500 adalah 50 km. Berarti jarak dari titik A ke titik B ini adalah 50 km. Jadi di sini tadi 40 gitu ya. Nah, kemudian dari sini ke sini ini adalah 30 gitu ya. Nah, berarti jarak dari titik awal ke titik akhir sini ya, ini adalah 50. Ini 3, 4, 5 ini adalah aturan Pitagoras. Ini besarnya. Berapa kemudian arahnya? Nah, kita gunakan rumus tadi yaitu tan theta gitu kan. Arcus tan dari arcus tan nilai Y-nya berapa? B-nya berapa? Y atau B-nya 3/4. Nah, tetanya kalau mencarinya di kalkulator tekan shift, kemudian tekan tan ya. Hasil bagi dari 3/4 maka dapatnya adalah 37 derajat. Jadi sudut yang dibentuknya berapa ini? Nah, sudut yang dibentuknya adalah 37 derajat. Ini tadi 37 derajat. Terhadap sumbu X. Ingat arahnya acuan kita selalu sumbu X. Jadi kendaraan yang melaju tadi ke arah timur 40, ke arah utara 30, resultan vektornya 50, dan arahnya membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X positif. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga, yaitu resultan dua vektor yang mengapit sudut. Nah, sekarang kita tinjau dulu. Ada dua buah vektor. Ada vektor A dan vektor B. Ini vektor A, gitu ya. Nama vektornya vektor A, besarnya A. Kemudian ada vektor B, gitu ya. Ini ada vektor B, ya, besarnya adalah B. Kemudian yang satu sama lain mengapit seperti pada gambar di samping. Jadi ini vektor A, vektor B ini mengapit, ya, membentuk sudut sebesar theta. Jadi sudut yang dibentuk adalah vektor A dengan vektor B yaitu besarnya theta. Gambar vektor resultannya dapat diperoleh dengan cara menempatkan pangkal vektor B di ujung vektor A. Nah, jadi gini. Awalnya kita gambar dulu vektor A sesuai dengan arah dan panjangnya. Jadi vektor A ini saya gambarkan lagi. Ini ya. Nah, vektor B pangkalnya di sini gitu ya. Ini ujungnya.
Ini vektor A juga sama, ini pangkalnya, ini ujungnya. Saya tempatkan pangkal vektor B, ingat pangkal vektor B, saya tempatkan di ujung vektor A. Jadi pangkal yang ini saya pindah, yang ini, saya pindah di sini. Nah, pangkalnya saya pindah ke ujung vektor A. Maka saya gambarkan ini. Nah, maka resultannya yaitu pangkal vektor yang pertama, berarti pangkal vektor A, dengan ujung vektor yang terakhir. Vektor yang terakhir, contohnya ini ada dua vektor, cuma vektor A dan vektor B. Ujung vektor yang terakhir yaitu ujung vektor B. Maka kita tarik garis dari awal vektor A, awal vektor awal, ke ujung vektor yang terakhir yaitu vektor B. Inilah besarnya resultan. Sedangkan ini tadi sudut theta, maka kalau kita ini theta juga gitu ya. Tetanya kalau saya tarik garis seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Maka ini juga sama sudutnya sebesar theta. Maka berapa besar resultan yang dibentuk? Berapa panjang resultannya? Kalau tadi tegak lurus gampang ya. Kalau tadi gampang seperti ini tegak lurus ya pakai Pitagoras gitu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kalau membentuk sudut bagaimana? Kalau dia membentuk sudut langsung saja ya. Ada turunannya sebenarnya. Kalau dia membentuk sudut maka besar vektornya akar sama juga akar A kuadrat besar vektor A ini ditambah dengan besar vektor B kuadrat ini ya. Ditambah 2 kali besar vektor A kali vektor B cos theta. Sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Jadi gitu. Jika ada dua buah vektor yang saling mengapit membentuk sudut theta, sudut tertentu, ya, maka untuk mencari nilai besarnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ya, nanti kita kasih contoh di akhir. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau selisihnya? Gitu ya. Bagaimana kalau selisihnya antara dua vektor yang saling mengapit? Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu yang disebut dengan lawan dari vektor A. Misalkan kita punya vektor A. Ini saya menyebut vektor A. Ini contoh saja ya. Bisa vektor B, C, dan D, Z, dan sebagainya. Itu hanya penamaan variabel. Misalkan saya punya vektor A. Misalkan arahnya ini ke arah kanan atas. Ya, vektor A. Vektor A dan vektor A min. Nah, sekarang punya vektor min A. Vektor min A ada minus di sini, berarti ini menunjukkan arah. Besarnya sama, misalkan vektor A 10 kilo, vektor A minus A juga 10 kilo. Artinya vektor A dan vektor minus A adalah dua buah vektor yang memiliki besar yang sama, sama-sama 10 kilo misalkan, tetapi ini besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Yang satunya kanan atas gitu ya, yang satunya kiri bawah. Misalkan lagi satunya ke kanan, vektor A gitu ya, yang satunya ke kiri, vektor minus A. Nah, ini yang disebut dengan vektor yang berlawanan, tapi nilainya sama-sama 10. Tanda minus di sini menunjukkan dia arahnya pokoknya berlawanan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Satu ke atas, satunya ke bawah. Nah, bagaimana selisihnya? Selisih dari dua buah vektor, misalkan vektor A dikurang vektor B, misalkan kita punya vektor A, ini ya, vektor A, nilainya misalkan adalah 10, gitu ya. Kita punya vektor B yang arahnya seperti ini, ya, vektor B, misalkan besarnya adalah 5, gitu ya. Nah, punya vektor 5. Kemudian vektor B ini ditanya berapa A minus B, berarti B-nya itu minus. Minus ini berarti arahnya berlawanan dengan vektor B. Vektor B tadi misalkan ke kanan atas, maka minus B berarti arahnya ke arah kiri bawah. Nah, ini minus B. Jadi A yang ini ditambah dengan minus B. Bagaimana? Yaitu caranya ingat,
vektor A gitu ya. Vektor A sama kita gambarkan dulu vektor A-nya tadi. Ya. Pangkal vektor B, ingat caranya sama, pangkal vektor B bertemu dengan ujung vektor A. Jadi pangkal vektor B yang ini ya, saya temukan dengan pangkal vektor A ini. Jadi ini vektor yang ini, saya pindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Sehingga berapa resultannya? Resultannya yaitu pangkal vektor A kemudian ditarik garis sampai ke ujung vektor yang terakhir. Vektor yang terakhir adalah vektor minus B. Nah, ya. Sehingga sudut yang dibentuk berapa? Ingat sumbu X, ini kan X dari awal sampai ke akhir. Nah, ini sudut yang dibentuknya sebenarnya. Sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Ya. Dari awal sampai akhir. Nah, ini. Atau bisa juga 180 derajat minus theta. Ada aturan trigonometri ya bahwa 180 derajat minus theta itu sama dengan minus cos theta. Sehingga resultan antara vektor yang selisih ya, kalau dia minus A minus B, maka besar vektornya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat jadinya minus 2AB cos theta. Jadi kalau penjumlahan tadi dia plus, ya dijumlah. Kalau minus, ya tinggal diganti dengan minus. Karena arah dari vektor B-nya dia berlawanan dengan vektor B itu sendiri. Kalau vektor B-nya ke kanan atas, vektor minus B ke kiri bawah. Ya. Sekarang yang kelima, bagaimana cara melukis resultan beberapa vektor dengan metode poligon. Ya, kalian di gematika nanti akan mengenal poligon, gitu kan? Poligon artinya membentuk suatu area tertentu. Misalkan saya ilustrasikan, saya punya 3 buah vektor. Vektor A, ini vektor A, ya. Ini ada vektor A. Kemudian ada vektor B, vektor A tadi arahnya ke kanan atas, ya kan? Kemudian ada vektor B arahnya ke bawah, ya. Kemudian ada vektor C arahnya ke barat atau ke kiri. Kemudian saya minta berapa resultannya. Jadi vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu hubungkan titik pangkal vektor B pada ujung vektor A dan titik pangkal vektor C pada ujung vektor B. Jadi awalnya saya gambarkan dulu vektor A-nya. Vektor A-nya ini saya gambarkan sesuai dengan panjangnya, ya, panjang vektornya dan arahnya. Saya gambarkan dulu. Ini vektor A. Panahnya juga saya gambar. Ya. Kemudian vektor B. Vektor B juga saya gambarkan. Ya. Vektor B juga saya gambarkan. Ini vektor B. Ingat vektor B panjangnya juga sama, kemudian arahnya dia ke bawah. Ini vektor B. Ingat ini pangkal vektor B, ini ujung vektor B. Ini pangkal vektor A, ujung vektor A. Pangkal vektor C, ujung vektor C. Caranya tadi adalah pangkal vektor B bertemu dengan ujung vektor A. Jadi saya pangkal sini, nih pangkal vektor B bertemu dengan ujung vektor A. Nah, saya tarik garis sesuai panjangnya. Ini vektor B. Kemudian ujung vektor C, pangkal vektor C bertemu dengan ujung vektor A. Ini ya, pangkalnya saya tarik sini. Ya. Jadi ujung vektor pangkal vektor C bertemu dengan ujung vektor B. Berapa resultannya? Nah, resultannya adalah titik tangkap antara pangkal vektor A dan ujung panah dari vektor C. Jadi awal vektornya apa yang digambar tadi? Vektor A. Berarti pangkal vektor A
kita tarik sampai ke ujung vektor yang terakhir. Sampai ke ujung vektor yang terakhir. Nah, ujung vektor yang terakhir adalah vektor C. Nah, kita tarik. Maka inilah besar resultannya. Jadi resultannya gambarnya ini. Panjangnya berapa gitu ya. Kemudian arahnya kemana, nanti yang ini yang kita hitung. Ya, ini adalah resultan dari vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C. Misalkan vektor A-nya tadi 5, vektor B-nya misalkan 10, vektor C-nya 15, nanti ada sudutnya masing-masing. Nah, berapa nilai resultannya? Ya, nanti kita contohkan di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu mengenai vektor 0. Nah, vektor 0 ini adalah kalau seperti kalian membuat kalau di geomatika nanti adalah poligon tertutup. Poligon tertutup berarti titik awal sampai titik akhirnya bertemu di titik awal lagi. Jadi titik pengukuran titik A, titik akhirnya juga di titik A, tapi membentuk suatu area, itu disebut dengan poligon tertutup. Nah, itu sebenarnya refleksi sama dengan vektor 0. Jadi vektor 0 adalah vektor hasil penjumlahan dari beberapa vektor, misalkan vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Setelah dijumlahkan, dia kembali lagi ke pangkal vektor A. Sebagai contoh, saya punya vektor A, B, C, D, dan E. Misalnya vektor A-nya ke arah ini, ya, besarnya A. Kemudian vektor B-nya arahnya ini, ya. Kemudian ada vektor C ditambah dengan vektor D. Nah, setelah dijumlahkan, vektor D-nya kembalinya ke titik pangkal vektor A. Jadi ujung vektor yang terakhir, ujung vektor E kembali lagi ke titik pangkal vektor A. Maka ini disebut dengan vektor 0. Jadi titik A ditambah titik B ditambah titik C ditambah titik D tambah titik E nilainya sama dengan 0. Ingat, syarat vektor 0, perhatikan bahwa ujung vektor terakhir, vektor E tadi, bertemu kembali dengan titik pangkal vektor yang pertama, yaitu vektor A. Itulah yang disebut dengan vektor 0. Semoga bisa dipahami ya. Nanti aplikasinya di survei terestris ada terkait dengan vektor 0 ini. Nah, sekarang kita contoh sedikit ya. Minggu depan kita fokuskan banyakkan di contoh, ada teori sedikit tentang perkalian. Sekarang contohnya dulu. Misalkan seperti ini. Tadi kita sudah ingat ya, bahwa ketika penjumlahan, besarnya resultan vektor penjumlahan yaitu R, resultannya besarnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB, 2 kali A kali B cos theta. Sedangkan untuk selisihnya kita ingat tadi bahwa R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Saya contohkan misalkan sini. Ada dua buah vektor satu sama lain, ada vektor A dan vektor B. Membentuk sudut sebesar 60 derajat. Misalkan ini ada vektor A gitu ya. Vektor A ini. Kemudian ada vektor B. Nah, ini ada vektor B ya. Membentuk sudut ini sudutnya yaitu sebesar 60 derajat. Ya. Kedua vektor mempunyai besar yang sama. Misalkan A ini yaitu jaraknya misalkan 5 meter gitu, 5 satuan, saya sebut saja 5 meter. B ini juga sama, dia 5 meter. Ya kan? Nah, A-nya 5 meter, B-nya 5 meter, membentuk sudut 60 derajat. Pertanyaannya, berapa resultannya? Ketika ditanya resultan, berarti berapa jumlahannya ketika vektor A dan vektor B kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan tadi, untuk kalau kita gambarkan bagaimana? Ini vektor A gitu kan? Saya gambarkan di sini aja supaya hurufnya agak besar. Ini vektor A, ya ini vektor A. Ini pangkal vektor A, ini ujung vektor A. Ingat, tadi ujung vektor B kita temukan dengan pangkal vektor B kita temukan dengan ujung vektor A. Berarti yang ini vektor B.
Nah, ini adalah vektor B. Sama-sama besarnya ini 5, ini juga sama dengan 5. Mana resultannya? Ini. Ya. Pangkal vektor yang pertama, vektor A, dengan ujung vektor yang terakhir, yaitu vektor B. Nah, ini adalah nilai resultan. Berapa nilai resultan ketika sudut yang dibentuknya ini berapa? Ya, sudut yang dibentuknya adalah sebesar 60 derajat. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Nah, ya. Berapa nilai resultannya? Nah, untuk penjumlahan tadi kita ingat berarti A-nya adalah 5, B-nya juga 5. Berarti berapa nilai resultannya? Yaitu 5 kuadrat, A-nya 5, B-nya 5 kuadrat ditambah 2, angka 2 tetap, kali 5, B-nya juga 5, kemudian cos 60 derajat, karena sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat. 5 kuadrat 25, 5 kuadrat 25, ditambah dengan 2 kali 5 kali 5 kali cos 60 itu setengah. Ini selesaikan dulu ya. 5 kali 5, 25, 25 kali 2, berarti 50, 50 kali setengah, berarti adalah 25. Jadi 25 tambah 25 semuanya adalah akar dari 75. Akar dari 75 berapa? Akar dari 25 dikali 3. Angka 25-nya keluar menjadi 5. 5 akar 3 satuan. Berarti 5 panjang ini misalkan dalam meter tadi adalah 5 gitu ya. Akar 3 meter. Ya. Yang ini 5 meter, panjang A-nya, B-nya juga 5 meter. Resultannya berapa? Adalah 5 akar 3 meter. Sekarang berapa selisihnya? Nah, kalau selisihnya tadi berarti minus. Ya, minus selisihnya. Berarti kalau selisih tadi arahnya gimana? Nah, kalau saya gambarkan di sini saja ya. Vektor A ini tadi ya. Vektor A. Nah, ya. Vektor B-nya tadi kan ini arahnya membentuk sudut ya kan? 60 derajat sama. Sekarang minus B, berarti minus B yang tadi arahnya ke bawah. Ini. Nah, kalau ini arahnya ke kanan atas, ini adalah ke kiri bawah ini. Nah, A-nya adalah 5 sama ya. B-nya juga sama 5. B-nya sama-sama 5. Tapi arahnya berbeda. Maka resultannya bagaimana? Nah, resultannya kita gambarkan tadi sama. Ini ya. Nah, arahnya ingat kita gambarkan tadi ke sini. Nah, ya. Ya. Ini vektor A, ini vektor B. Ya. B-nya minus berarti ke sini. Maka ini adalah nilai resultan. Nah, nilai R-nya berbeda. Lihat, kalau minus R yang ini kan ke sana, kanan atas dia. Kalau ini resultannya adalah ke kanan bawah. Beda kalau minus. Lihat, beda, minus. Yang ini beda. Berarti nilainya kalau arahnya nanti akhirnya beda, resultannya juga beda. Hasilnya, masukkan rumus ini A kuadrat, 5A kuadrat berarti 5 ditambah B kuadrat 5 minus, dan seterusnya. Berarti 25 tambah 25 dikurang 50. Nah, dikurang 25, 25, 50, berarti dikurang 25. Jadi 25 ditambah 25 berarti 50 dikurang 25 akar berarti 50 dikurang 25. Akar 25 berapa? 5. Berarti panjangnya ini adalah 5. Sedangkan yang tadi kalau dijumlah panjangnya resultan menjadi 5 akar 3. Tapi ketika dikurangkan panjangnya hanya menjadi 5 satuan. Ya. Itu contoh resultan dan selisih dari dua buah vektor. Nah, untuk lebih memahamkan Anda lagi, silakan Anda bertanya nanti via WA group ataupun japri saya juga boleh. Nah, untuk melatih Anda, silakan Anda coba soal-soal berikut. Ada 4 soal, silakan Anda kerjakan.
boleh diketik, boleh ditulis tangan, silakan yang mana Anda nyaman, tulis tangan juga boleh, kemudian bisa difoto, bisa di PDF-kan, kemudian kumpulkan di learning. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.